Selamat, malam, saya Ivan Ilyansyah dari kelas DKV Profesional akan mempresentasikan, tugas UTS saya. Mmm, oke. Ya, saya akan mempresentasikan, tugas UTS saya yang diambil dari tugas ke-6, yaitu tugas yang terakhir, yang berjudul Pemanfaatan Media Elektronik dan Media Online dalam Desain Grafis Eksperimental. Desain grafis eksperimental cenderung ditafsiri sebagai desain yang acak-acakan dan melawan pakem yang sudah ada, namun tentu memiliki tujuan khusus dari perancangannya, utamanya untuk lebih menjadi pusat perhatian atau appealing yang mencolok sehingga menarik minat pengunjung lebih cepat dan efisien. Praktik desain eksperimental yang dibahas pada esai kali ini dibatasi pada media elektronik dan media online. Media elektronik sendiri contohnya seperti Videotron berjalan, Videotron halte, dan lain-lain. Sedangkan media online memiliki contoh seperti animated poster, kinetic poster, dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan tentang uh, um, eksperimental media outdoor digabung dengan media elektronik yang berupa alat ukur berat pada halte. Iklan ini di adalah iklan dari Fitness First. Untuk iklan yang pertama yang saya analisis adalah sosialisasi prokes di jalanan Kota Malang. Ini baru saja di bulan September oleh Humas Polda Jatim. Jadi Polda Jawa Timur menurunkan mobil Videotron di jalan Kota Malang untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan atau prokes. Polresta Malang Kota mendapatkan bantuan perkuatan untuk sosialisasi prokes dari Subdirektorat Multimedia Humas Polda Jatim. Bantuan itu berupa sebuah truk Videotron yang memiliki layar Videotron berukuran 8x4 meter. Selama 1 minggu mulai dari 18 September, truk itu akan berkeliling di jalan Kota Malang memberikan sosialisasi serta edukasi tentang prokes dan tentang COVID-19 itu sendiri. Wilayah Kota Malang mendapatkan kehormatan pertama sebagai kota yang pertama kali disinggahi oleh truk Videotron tersebut. Selain berkeliling di jam-jam tertentu, mobil Videotron itu juga akan berhenti di beberapa titik keramaian masyarakat seperti di depan Stasiun Malang, Taman Krida, Budaya Jawa Timur, dan Simpang 3 UBRI. Eksperimen Videotron truk ini sudah lumrah di negara-negara maju, dan sekarang di Indonesia sudah mulai menggunakan media eksperimen grafis ini untuk meraih segmentasi target yang lebih universal, meskipun ada pajak yang harus ditanggung dan melalui perizinan yang cenderung cukup susah dan rumit. Namun eksperimen Videotron truk ini menurut penulis sangat efektif dan efisien untuk melakukan sosialisasi maupun mengiklankan sesuatu. Gitu. Untuk iklan kedua sama konsepnya, yaitu truck advertisement atau mobile advertisement yang dilakukan oleh Dana. Iklan Dana menggunakan LED truk. Dana Enterprise mulai menggunakan iklan Videotron eksperimen dari awal 2020, yaitu di bulan Januari. Pada tahun itu adalah awal di mana semakin banyaknya jenis truk iklan berbasis Videotron ini. Truk ini melewati 15 jalur protokol di Jakarta, mulai dari rute Sudirman Tamrin hingga rute Pancoran Kalibata. Iklan ini berisi tentang sosialisasi move on dari top up dan tagar ganti dompet yang aman. Mengenalkan Dana sebagai dompet digital yang aman. Dengan adanya iklan Videotron di mobil yang menggunakan LED, maka tentunya iklan akan tampak sangat memikat dan cukup eksperimental idenya. Semua orang bahkan ingin melihatnya terlebih lagi saat kondisi jalanan sedang macet, maka tentunya iklan di mobil ini dapat membuat semua orang melihatnya dengan iklan
yang bisa menjangkau seluruh segmen pasar. Pengguna jalan yang tertarik akan terus mengingat iklan tersebut dalam benaknya hingga menjadi pelanggan dari produk yang diiklankan tersebut. Adapun anggaran yang diperlukan dalam menggunakan iklan ini antara lain yaitu biaya izin, biaya pemasaran iklan, biaya pajak, biaya asuransi, dan biaya perawatan. Selain itu juga ada pajak yang dengan mengisi formulir SKP daerah. Pemasangan iklan dengan model seperti ini kekurangannya adalah bisa berpotensi mengganggu para pengendara dan pejalan yang melihatnya. Oleh karena itu, hal ini haruslah bisa diatasi dengan baik agar kedepannya iklan bisa berfungsi dengan efektif dan kerugian pada orang lain bisa ditekan. Salah satunya adalah membuat desain yang LED yang ada dalam LED mobil tersebut dibuat minimalis mungkin dan dengan keterbacaan yang baik. Iklan yang ketiga adalah Got Your Shot 2021 oleh Ulufu Production. Sebelum kita masuk ke analisis, ada baiknya kita lihat langsung seperti apa iklannya, karena ini iklan yang termasuk iklan yang bergerak berupa video. Nah, iklannya seperti ini. Jadi ada orang berlari di samping-samping, kemudian ada suntikan yang mengarah ke orang tersebut, gitu. Ada juga simbolisme corona di sana. Ini cukup eksperimental ya, ada stickman yang berlari-lari. Oke, kita masuk ke analisis. Desain ilustrasi ini cukup menarik dengan suntik yang pointing out ke orang berlari mengitari kotak border gambar, mengisyaratkan bahwa pada saat ini orang-orang anti vaksin ataupun orang-orang yang belum divaksin tidak bisa berlari atau melarikan diri dari program vaksinasi. Tentu saja purpose dari iklan ini adalah untuk sosialisasi masyarakat mencapai herd immunity. Iklan ini dibuat dan diunggah oleh Ulufu Production pada tanggal 21 Oktober 2021 pada platform Instagram. Iklan yang terakhir yang akan dianalisis, yang keempat adalah Look 3D Manjit Logotype 2021 yang hari ini baru dirilis logonya oleh Rosisai dan timnya. Sebelum masuk analisis, ada baiknya kita melihat iklan aslinya yang bergerak. Ya, kalau tidak di-mute ini akan terdengar suara yang cukup menenangkan seperti musik, dan di belakangnya ini ada 3D CGI atau kayak visual effect art gitu. Kemudian di sini ditumpuk oleh logo desainnya sendiri. Oke, kita masuk ke analisis. Rosisai sebagai kreatif director ditugaskan untuk merancang identitas Manjit Meditation dan memimpin kampanye peluncuran aplikasi ini. Bahasa grafis yang digunakan di seluruh merek memiliki dasar dalam geometri suci, berkolaborasi dengan Archetype untuk merancang logonya berdasarkan filosofi bunga kehidupannya, tipografinya, untuk menciptakan suasana hati yang ambient. Animasi 3D seperti kain sutra bergerak-gerak dengan tambahan background musik meditasi yang menenangkan yang menginduksi keadaan seperti trance ringan saat meditasi. Visual campaign ini sendiri diupload pada tanggal 28 Oktober hari ini di platform Instagram Rosisai dalam rangka mempromosikan aplikasi Manjit Meditation yang dimiliki oleh Manjit Devkan. Aplikasi ini termasuk eksperimental karena menggabungkan CGI atau visual effect art yang dibuat oleh Jess Harrison Crowley, logo desain oleh Archetype, kemudian yang mengkompos musiknya adalah Alex Asher Daniel, serta voice talent oleh Manjit Devkan itu sendiri. Kampanye aplikasi tidak hanya mengandalkan logo, tapi ornamen visual 3D dan orkestrasi musik yang menenangkan. Sekian presentasi UTS dari saya. Terima kasih.